atas rencana aksi memang belum dilakukan. Itu rekomendasinya mengoptimalkan implementasi PMPRB dan melaksanakan MONEK secara berkala. Saya salut nih ke teman-teman di inspektorat ketika kita melaksanakan pembangunan JI, teman-teman inspektor secara rutin sudah mampu melaksanakan review. Pak Ato rajin sekali mengajak teman-teman untuk melaksanakan evaluasi JI ini. Nah, kami pun ingin melakukan itu, mudah-mudahan kita masih ada waktu selama 6 bulan, Pak Yayat dengan saya bisa mengajak teman-teman untuk melakukan review terhadap pelaksanaan PMPRB 2021 sehingga nanti 2022 kita lebih siap, lebih ready. Nah, akan sangat baik apabila Bapak dan Ibu bisa mengisi PMPRB aplikasi yang sudah kita setting di e-office. Itu akan sangat baik sekali. Sehingga nanti kita tidak perlu lagi paparan atau misalnya berdasarkan RKE manual, tetapi kita tinggal mengevaluasi dari aplikasi PMPRB walaupun itu aplikasinya belum sempurna. Ada hal-hal lain yang perlu kita sempurnakan sehingga nanti bisa tergambarkan bagaimana kinerja dari Pokja di unit atau di perangkat daerah. Nah, kemudian Bintek Asesor kita akan laksanakan tahun sekarang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa melaksanakan. Nah, kemudian peta keterkaitan antara kebijakan ini memang belum sepenuhnya disusun. Kita sudah punya Capbook 326 tentang proses bisnis. Hanya saja mungkin Capbook ini belum bisa menggambarkan bagaimana sih keterkaitan kinerja atau yang kita kenal cross-cutting satu indikator kinerja bupati ditembak oleh beberapa perangkat daerah. Ini mungkin akan diperbaiki seiring dengan proses perubahan RPJMD dan perbaikan RPJMD terhadap indikator-indikator kinerjanya. Nah, kemudian kita sudah memiliki beberapa kebijakan yang lintas sektoral, lintas OPD juga yang di-drive oleh teman-teman di DPMP TSP untuk melakukan proses investasi dan penanaman modal. Ini sungguh cukup baik dan sudah kita laporkan ke Kemenpan. Nah, kemudian hanya mungkin ada beberapa roadmap yang ada di perangkat daerah ini belum diselaraskan dengan range-nya masing-masing dan otomatis itu tidak selaras dengan RPJMD-nya. Oleh karena itu mungkin nanti Pak Yayat perlu juga melakukan review secara berkala terhadap roadmap-nya atau range aksi RB ini dari perangkat daerah. Nah, kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah tindak lanjut dari langkah strategis konkret penyederhanaan birokrasi dan Permenpan nomor 28 yang sebenarnya ini sudah diganti Permenpannya jadi Permenpan 5 tahun 2021 tentang penyederhanaan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Permenpan nomor 17 kalau tidak salah, yang penyetaraan mah. Nah, kemudian disarankan ini untuk menindaklanjuti dari aspek penyederhanaan birokrasi. Alhamdulillah pada Juni kemarin kita sudah selesai untuk memetakan bagaimana proses penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dan sudah disampaikan ke Kemendagri melalui gubernur. Namun demikian, ini masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat seperti apa nanti tindak lanjutnya. Sebenarnya yang diharapkan itu adalah ada action atau ada eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya proses penyederhanaan birokrasi. Tetapi kan kita juga terpaku dengan beberapa peraturan, terutama adalah peraturan Permenpan 28 dan Permenpan 17 ini, di mana proses penyederhanaan atau pelantikan ke penyetaraan administrasi, jabatan administrasi ke jabatan fungsional ini harus berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi terhadap pemetakan dilakukan oleh Kemendagri dan dikeluarkan nanti oleh provinsi. Itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian penguatan sistem manajemen SDM. Nah, kita tahu bahwa pemetaan talent pool dan hasil asesmen ini memang harus disadari belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar dalam hal dalam hal penempatan jabatan ya untuk personal ASN. Nah, oleh karena itu memang BKPSDM saya yakin terus-menerus di brief oleh pimpinan untuk segera mungkin membuat manajemen talent pool ini
seefektif dan seefisien mungkin sehingga nanti mungkin bisa dijadikan sebagai tolak ukur di dalam proses penempatan pejabat struktural gitu ya. Nah, kemudian Pemda Sumedang juga memang dinyatakan belum intensif terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas. Nah, sebenarnya pada tahun 2020 kita sudah mencoba untuk mencanangkan bersama-sama dengan inspektorat, karena ini ranahnya teman-teman di inspektorat, mencanangkan seluruh perangkat daerah bahwa mereka akan melaksanakan pembangunan zona integritas. Tapi kalau berdasarkan laporan sebenarnya ada satu kecamatan yang belum ya waktu itu, dan kemudian juga BPBD belum. Nah, ini mungkin kami harap teman-teman yang pada saat tahun 2020 itu belum mencanangkan itu bisa berkoordinasi dengan pimpinan, dengan inspektorat agar bisa dicanangkan tahun 2021 ini, sehingga nanti akhir 2021 seluruh perangkat daerah clear sudah melakukan proses pencanangan, karena setelah pencanangan maka komitmennya adalah melakukan implementasi atau pembangunan zona integritas, dan pada akhirnya nanti bisa diajukan untuk mendapatkan WBK ataupun WBBM. Nah, tahun 2021 ini kita ada 8 perangkat daerah, 7 untuk yang WBK dan 1 untuk yang WBBM. Kemudian hal lain yang menjadi rekomendasi RB kita adalah tingkat pelaporan LHKSN kita masih rendah. Itu baru mencapai 47,90%. Oleh karena itu, inspektorat diharapkan dapat mendorong seluruh ASN untuk mengisi LHKSN ini melalui aplikasi Siharta. Alhamdulillah nih, akhir tahun 2020 sudah direview oleh teman-teman di inspektorat dan sudah mengalami peningkatan mencapai 90%. Hanya mungkin ini baru ASN tertentu. Jadi belum seluruh ASN. Seperti staf saya kira ini belum, tetapi ini mungkin bisa di-drive tahun 2021 ini, sehingga tahun 2021 terakhir teman-teman inspektorat bisa melihat seluruh ASN, baik itu pejabat struktural, fungsional, maupun staf, ini bisa mengisi LHKSN, karena pada prinsipnya LHKSN itu adalah wajib diisi oleh seluruh ASN. Nah, kemudian ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan oleh kita terhadap penilaian hasil antara, yaitu dari aspek kualitas pengelolaan arsip, ASN yang profesional, itu indeks profesionalitas ASN ya, kemudian juga tingkat kepatuhan terhadap sarana pelayanan publik kita masih di kategori merah, kemudian indeks merit system. Sebenarnya untuk indeks profesionalitas dan merit system, alhamdulillah tahun 2021 kita sudah cukup melonjak peningkatannya, dan ini mudah-mudahan menjadi entry yang cukup bagus untuk tahun 2021. Hanya mungkin untuk kualitas pengelolaan arsip kita kehilangan jejak nih, teman-teman di Dinas Arsip mungkin bisa melakukan koordinasi dengan Arsip Nasional untuk tahun sekarang. Sebenarnya kemarin sudah ada nilai, sudah disampaikan ke Bu Rita kalau tidak salah, sehingga kita bisa mengisi di LKE yang untuk kabupaten. Hanya apakah itu tahun 2019 yang dulu atau memang tahun 2021? Nah, 2020. Nah, itu mungkin nanti bisa berkoordinasi teman-teman di Dinas Arsip dengan Bu Rita yang secara teknis menangani masalah data untuk kelengkapan eviden kabupaten. Oke, itu mungkin beberapa hasil evaluasi tahun kemarin dan rekomendasi yang diharapkan. Beberapa item memang sudah kita tindak lanjuti, tetapi ada beberapa hal juga yang perlu kita maksimalkan di tahun sekarang, dan hal-hal yang dimaksimalkan inilah yang menjadi informasi baru yang harus kita masukkan yang harus kita laporkan kembali ke Kemenpan RB. Nah, kemudian di dalam Permenpan 26 2020, evaluasi RB ini memang tujuannya saya kira untuk melihat kemajuan pelaksanaan RB di seluruh unit ya. Kemudian memberikan saran perbaikan di dalam meningkatkan kualitas informasi birokrasi seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian juga pelaksanaan evaluasi ini dilaksanakan di seluruh unit kerja. Kalau ini karena mungkin
tahun 2021 ya, ini berlingkup Kemenpan, tetapi sebenarnya di semua unit kerja perangkat daerah baik kementerian, lembaga maupun daerah ini perlu dilaksanakan. Seperti saya sampaikan tadi bahwa tahun depan kita akan laporkan hasil nilai RB ini seluruh perangkat daerah termasuk kecamatan. Kemudian metodenya ada desk evaluation dan in-depth interview by Zoom untuk yang tahun sekarang. Nah, kita berdasarkan informasi, tetapi ini masih tentatif informasinya, kita berada di desk evaluasi. Artinya kita tidak direview atau diinterview by Zoom, gitu. Untuk yang RB ya, untuk yang NB. Kalau yang JT nanti beda lagi metodenya. Nah, jadi desk evaluasi ini kita hanya berbasis data yang kita sampaikan di PMPRB online, plus nanti ada beberapa data yang harus di-up, yang harus diperbaiki, dokumen-dokumen yang perlu ditambahkan oleh teman-teman yang 10 kemarin itu nanti bisa disampaikan ke Bu Rita, sehingga nanti Bu Rita bisa merekap dan kita masukkan ke Google Drive dan disampaikan nanti ke pusat. Itu. Kemudian untuk in-depth interview berdasarkan informasi dari provinsi itu ada 7 kabupaten kota di Jawa Barat ini yang akan diinterview melalui Zoom, karena memang dipetakan bahwa 7 kabupaten kota ini bisa naik status ya, bukan naik nilai ya, naik status misalnya dari C ke B atau misalnya dari B ke BB atau dari BB ke A dan lain sebagainya. Semua kabupaten kota memiliki peluang untuk naik nilainya. Hanya saja mungkin untuk yang interview Zoom ini, Kemenpan ingin memastikan betul tidak bahwa hasil review secara administrasi ini mereka meningkat, kemudian bagaimana implementasinya atau kondisi existing yang sebenarnya, seperti yang dilakukan oleh Kemenpan Kabupaten Sumedang pada tahun kemarin. Nah, tahun kemarin kita melaksanakan review ini dengan in-depth interview by Zoom. Karena mereka ingin memastikan betul nggak sih bahwa kita itu bisa naik RB-nya gitu. Dan memang kenyataannya kita kemarin RB naik lumayan poinnya, lumayan besar gitu kan dibanding kabupaten kota lain. Nah, itu mungkin. Nah, kemudian apa yang perlu dipersiapkan oleh kita semua ketika misalnya kita akan dilakukan evaluasi oleh Kemenpan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah kita menyiapkan data-data dukung evaluasi. Jadi intinya, Bapak dan Ibu masih tetap bisa memperbaiki data-data yang kurang, yang dirasa masih kurang, disampaikan ke Bu Rita, nanti kita akan satukan ke Google Drive, Cloud, atau misalkan Dropbox, seperti apalah nanti mekanismenya, tapi yang sudah pasti sih ke link Google Drive yang kita akan sampaikan ke evaluator nanti. Nah, kemudian dari aspek pengukuran indeks persepsi anti korupsi, ini akan dilakukan oleh KPK. Nah, ini nilainya nanti akan dikeluarkan oleh KPK. Kemudian untuk indeks persepsi kualitas pelayanan, ini akan sebenarnya nanti ada survei eksternal ini untuk persepsi kualitas pelayanan ini. Nah, tetapi bisa saja nanti ini akan disatukan dengan indeks pelayanan publik yang saat sekarang kita akan dinilai oleh Kemenpan untuk 2 perangkat daerah, yaitu DPM-PTSP dan Disduk Capil pada tanggal 2 September 2021. Bisa saja itu nanti dikolaborasi nilainya, karena saya pikir ini akan terkait erat gitu. Karena kan di kita sudah ada mall pelayanan publik, sehingga diasumsikan bahwa semua pelayanan di perangkat daerah sudah terintegrasi di MPP, dan ini bisa menggambarkan bagaimana sih sebenarnya si perangkat daerah ini melaksanakan proses pelayanannya. Nah, kemudian secara substansial survei internal RB ini tentang integritas jabatan ini juga sudah dilakukan oleh KPK. Jadi intinya kalau tidak salah, nanti kalau tolong dikoreksi nih Pak Yayat, bahwa survei internal terhadap
ASN mungkin ya, terhadap ASN ini tidak akan dilakukan lagi, tetapi akan disatukan hasil penilaiannya dengan yang dilaksanakan oleh KPK. Ini nanti tolong koreksi nih Pak Yayat. Kemudian nanti dibobotkan seperti apa. Karena mungkin nanti KPK pun surveinya mungkin akan sedikit berubah ya, apa indikator-indikatornya tidak seperti yang dulu, karena ini nanti disatukan dengan substansi survei internal untuk para ASN. Dan hasilnya nanti akan dibobotkan. Hal lain yang perlu kita laksanakan adalah melakukan koordinasi. Agak sulit memang melakukan koordinasi dengan Kemenpan, itu diakui bahwa kita sering misalnya koordinasi dengan si A gitu. Nah ternyata yang mengevaluasi itu si B, si C gitu. Dan itu diakui oleh Kemenpan sendiri. Tapi nggak masalah sih, kita lakukan saja koordinasi. Sepanjang kita melakukan koordinasi ini untuk kepentingan administrasi yang kita sampaikan. Tapi kalau misalnya kepentingannya untuk menaikkan nilai, nah ini yang mungkin perlu diwaspadai, jangan sampai melakukan seperti itu, bisi naon-naon mungkin. Itu mungkin. Nah kemudian ini yang saya sampaikan tadi, jadi untuk fokus evaluasi RB dan sampel, nah untuk evaluasi RB ini fokusnya ada di satu, penyederhanaan birokrasi, inovasi dalam pelayanan publik, manajemen SDM dan pengawasan, dan tindak lanjut perbaikan perubahan kebijakan yang dianggap menghambat investasi. Nah ini mungkin jadi fokus kita, tadi disampaikan sedikit oleh saya bahwa untuk yang menghambat investasi kita ada beberapa kebijakan, mudah-mudahan ini diakui dan dinyatakan bahwa betul ini bisa melancarkan lah bagaimana proses investasi dan penanaman modal di Kabupaten Sumedang. Nanti teman-teman DPMPTSP mungkin bisa membantu dalam hal menjawab ataupun apalah nanti ininya, dokumen-dokumennya kan sudah disampaikan ke kami juga. Atau misalnya bisa ditambahkan oleh teman-teman di PMPTSP sehingga ada kebijakan-kebijakan lain yang diperbaharui di dalam proses melancarkan investasi dan penanaman modal. Kemudian inovasi, kita sebenarnya banyak sekali inovasi dari pelayanan publik, ada Wakepo, ada tahu Sumedang dan lain sebagainya. Nah nanti ke Kominfo kami minta bantuan untuk menginventarisir bagaimana inovasi-inovasi ini ternyata dianggap kita anggap bahwa ini sangat membantu proses pelayanan ke masyarakat. Walaupun untuk kalau saya cermati di beberapa hal agak sedikit tumpang tindih, bukan tumpang tindih ya, agak sedikit ini ada gitu loh, Kepo ada, kemudian Tahu Sumedang ada, dan lain sebagainya ada, apalagi kita juga punya SPAN dan lain sebagainya. Tetapi ini bagaimana mencoba kita mengintegrasikan dan kemudian menyampaikan di dalam bentuk narasi ataupun video nanti, karena salah satu syarat kita nanti harus menyampaikan video, bahwa inovasi-inovasi yang dilakukan itu tidak membuat rugi atau tidak membuat masyarakat bingung, tetapi justru akan sangat membantu masyarakat di dalam proses mendapatkan pelayanan. Nah itu dari aspek manajemen SDM pun keterkaitan, kalau menurut saya ada beberapa aspek, yaitu talent pool, dan satunya lagi integrasi antara MAUTI dan SKP yang mencerminkan bagaimana manajemen kinerja SDM ini bisa diimplementasikan. Nah itu kemudian unit kerja apa yang dijadikan sampel. Walaupun unit kerja yang di urusan ya, ininya yang mereka arahkan urusan, tetapi kan kita bisa lihat ya, urusan itu OPD-nya mana sih gitu. Teman-teman bisa menganalisis sendiri gitu. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan di luar yang dijadikan sampel ini akan juga direview oleh secara administrasi oleh Kemenpan RB itu. Jadi karena yang sakit dengan RB ini urusannya sama, yang dijadikan sampel. Nah, yang sakit ini tidak menutup kemungkinan yang lain pun bisa direview, gitu ya. Jadi siap-siap aja mungkin teman-teman nanti. Nah, yang pertama adalah urusan penanaman modal, urusan sosial, penanaman modal tentu saja di PMPTSP, sosial ada di Dinas Sosial P3A, urusan ketenagakerjaan ada di Disnaker Trans, kemudian urusan kesehatan ada 2, Dinkes dan RSU, kemudian industri perdagangan KUKM Disterindak, urusan pekerjaan umum adalah PUPR, urusan Kominfo Dinas Kominfo, dan 3 perangkat daerah terkait isu strategis. Nah, yang 3 perangkat daerah ini belum kita tentukan,
karena pimpinan juga masih melihat mapping bagaimana hasil nanti beberapa perangkat daerah tambahan yang kita usulkan untuk akselerasi pemenuhan dokumen eviden. Setelah itu baru nanti kita mapping 3 perangkat daerah ini dan isu strategis apa yang dijadikan sebagai dasar penentuan perangkat daerah ini. Nah, catatannya Bapak dan Ibu, jadi nanti dalam waktu dekat kita akan meminta Diskom Infosanitik, DPUPR, Diskoperindak UKM, Dinas Kesehatan, Disnaker Trans, dan Bapeda untuk sama-sama mencoba mengakselerasi pemenuhan dokumen eviden yang sudah dikumpulkan sekarang. Jadi untuk Dinkes dan Bapeda karena menjadi target yang 10 perangkat daerah kemarin, itu sebenarnya bisa dikomunikasikan ke auditornya, nilainya di mana sih? Pak sudah tahu kan nilainya di mana. Tetapi kemudian bisa dimaksimalkan nggak? Gitu. Karena itu agak sedikit jomplang dengan 8 perangkat daerah lainnya untuk Dinkes dan Bapeda. Kalau 8 perangkat daerahnya itu udah relatif di atas lah, 80 lah di atas. Nah, Dinkes Bapeda masih sekitar 70-an, tapi ini bisa kalau di ini ya diproporsikan ya, karena nilainya kan maksimal 36, sekian. Tapi kalau diproporsikan, dipresentasikan seperti itu. Oleh karena itu nanti Dinkes dan Bapeda menjadi perangkat daerah juga yang akan kita akselerasi sehingga nanti bisa rata minimal 80 ke atas proporsinya. Nah, kemudian jadwal nanti menyusul bisa sore, bisa malam, seperti sakit kemarin itu malam dari jam 7 sampai jam 10 malam nyawayahna, sehingga nanti dalam waktu 2-3 hari ini bisa dipenuhi. Kemudian untuk komponen hasil, ini ada beberapa yang kemarin kita coba isi komponen hasil ini, tetapi nilai akhir itu akan ditentukan oleh pusat dan akan direkrut. Pengambilan datanya itulah Deputi RD Kunwas. Jadi ya kalau kemarin teman kami di organisasi mencoba untuk memasukkan hasil antara di kabupaten, lumayan nilainya. Kita sudah dengan asumsi bahwa beberapa item yang perlu justifikasi evaluator kita rendahkan nilainya, tidak di A, tidak di B, tetapi di C, itu kita di atas 75, jadi nyaris ke 75 lebih lah, 76 atau 77, pokoknya nyaris lah ke 80. Nah, kalau misalnya nanti ada turun-turun pun ya mudah-mudahan tidak turun terlalu banyak gitu kan. Kemudian ini ada beberapa data bisa dibaca, saya kira ada dari BKN, ada dari Kemenq, ada dari Ombudsman, ada dari BPKP, kemudian BKKBN, BKN kali ya, manajemen SDM itu bukan BKKBN. Ada dari Kemendagri dan KASN. Nah, LKPP juga untuk indeks kualitas PBJ ini dijadikan hasil antara. Nah, kalau saya lihat ada beberapa perubahan untuk hasil antara juga, seperti indeks perencanaan itu tidak jadi, kemudian pengelolaan barang jasa tidak jadi dijadikan sebagai hasil antara karena memang mungkin di pusat juga agak sedikit kesulitan untuk menghitung nilainya itu harus seperti apa. Oke, nah kemudian untuk sakit, Bapak dan Ibu tadi RB, nah ini untuk sakit. Untuk sakit, ini ada beberapa catatan secara nasional ya, secara nasional. Untuk kabupaten kota ini, yang sakitnya kategorinya baik memang udah lumayan banyak, ada 64%, dan yang belum baik itu ada 36%. Nah, ini kalau dibandingkan dengan provinsi, agak ini juga ya, kalau provinsi hanya 3% yang belum baiknya, kementerian lembaga hanya tinggal 5%. Jadi memang pemerintah kabupaten kota masih cukup banyak PR-nya harus diperbaiki menjadi sakit yang berkategori baik. Nah, kemudian memang banyak pemerintah daerah atau lembagaan yang sudah menerapkan money follow program gitu kan, atau misalnya program follow result gitu secara baik. Hanya saja mungkin pengintegrasian dari proses perencanaan, penganggaran, dan kerja baik aplikasi inilah yang belum bisa dilakukan secara maksimal oleh beberapa kabupaten, termasuk di kita, ya, termasuk di kita. Kemudian semakin banyak instansi pemerintah yang melakukan cross cutting sehingga tercipta sinergi dan kolaborasi. Benar, kita juga sudah mencoba melakukan cross cutting untuk beberapa program,
program utama di kabupaten. Hanya sayang memang program-program yang di cross-cuttingkan di kita itu tidak sepenuhnya menggambarkan pencapaian ikutnya bupati. Hanya kalau tidak salah ada program yang Kota Buludru, kemudian ini, nah itu sudah tergambarkan si cross-cuttingnya bagus gitu. Hanya saja memang ketika kita menembak kemiskinan, cross-cuttingnya seperti apa ini yang belum kita ini kan, mudah-mudahan dalam RPJMD yang baru ini sudah dilakukan oleh teman-teman di Buda. Nah kemudian implementasi SAKIP ini memang ditujukan untuk mengefektifkan dan efisiensi terhadap penggunaan anggaran. Nah ternyata dengan SAKIP secara nasional ini bisa mencegah potensi pemborosan APBD sebesar kurang lebih 112 triliun. Nah, saya kurang tahu di Kabupaten Sumedang ketika proses refocusing atau apapun namanya, apakah itu diarahkan kepada program kegiatan yang merujuk kepada ikutnya bupati atau tidak. Nah, ini perlu dikomunikasikan dengan teman-teman Bapeda dan BPKAD. Terutama untuk yang tahun 2021 ke depan ya. Kalau 2020 kemarin juga ada refocusing karena corona, tetapi saya kurang bisa menggambarkan apakah itu memang betul-betul mengurangi program kegiatan yang tidak menembak atau enggak gitu. Kemudian catatan dari evaluasi SAKIP ini, SAKIP ini memang tidak hanya sekedar nilai seperti hanya RB, tetapi diharapkan bagaimana sih implementasi SAKIP ini mampu melaksanakan sebuah proses reform, proses perubahan. Makanya SAKIP dengan RB itu nggak bisa dipisahkan satu sama lain, karena SAKIP menjadi bagian dari komponen untuk yang akuntabilitas dari pelaksanaan RB. Nah, kemudian keterlibatan pimpinan kurang intensif gitu, Eva. Di kita pimpinan sangat intensif, malah pimpinan yang banyak memberikan input kepada saya secara teknis yang melaksanakan, yang bertanggung jawab di sini untuk melakukan akselerasi dan pembinaan. Nah, mungkin karena image saya pribadi pun kadang-kadang masih berbau DPA ya, Ini kan nggak ada anggaran, ini gimana nanti nih honornya buat Pak Bupati, Pak Wabuk. Tapi ternyata beliau ini nggak mengarah ke sana gitu. Justru tanpa anggaran, tanpa honor, beliau pada saat tahun 2020 mau melaksanakan proses tersebut, terjun secara langsung, kemudian komitmen, intensitas untuk melaksanakan pembinaan dan lain sebagainya. Walaupun pada akhirnya di tahap-tahap akhir ada beberapa stimulan yang dilakukan di perangkat daerah untuk proses pengembangan akuntabilitas kinerja di perangkat daerah, itu mungkin lain masalah lagi ya. Tetapi khusus yang di drive di bagian organisasi sendiri itu alhamdulillah sampai sekarang komitmen pimpinan cukup luar biasa. Dan ini akan sangat, kalau saya kira tidak diraih atau misalnya tidak ditangkap makna ini oleh kita, sungguh disayangkan. Oleh karena itu kita bersama-sama harus mampu menangkap komitmen pimpinan, kemudian antusiasnya pimpinan terhadap kinerja organisasi ini harus kita tangkap dan kita jadikan sebagai dasar kita melakukan sebuah perubahan di instansi kita. Nah itu mungkin substansinya. Untuk di level Pemda beberapa catatan strategis, sasaran strategis dan indikator memang sudah cukup baik, tetapi memang di level OPD yang masih belum baik. Saya kira ini proses pemahaman cascading-nya yang masih belum baik untuk beberapa kabupaten kota. Kemudian perencanaan OPD memang masih silo, artinya masih hanya OPD-nya saja, belum bersifat cross-cutting, kolaborasi. Oleh karena itu sebenarnya akan sangat bagus sekali kalau proses bisnis ini bisa tergambarkan nanti di dalam cross-cutting-nya. Nah, saya sampaikan ini yang nomor 3 nih, cascading ini belum didasarkan pada logika framework yang baik. Mungkin dalam waktu dekat saya dengan teman-teman di BKPSDM, organisasi dan teman-teman BKPSDM bisa memberikan sebuah pemahaman, walaupun bukan pemahaman yang artinya bukan pemahaman yang
benar-benar fix gitu ya, tetapi bisa kita sharing bagaimana manajemen kinerja cascading ini bisa dilakukan. Nah, kemudian definisi operasional indikator ini tidak mencerminkan refleksi sasaran, dan refocusing ini belum menguatkan program-program yang dianggap efektif. Nah, ini mungkin beberapa substansi catatan dari evaluasi secara nasional, dan saya kira dirasakan di kita. Jadi benar nih Kemenpan RB memberikan catatan-catatan ini karena di kita pun seperti ini kondisinya. Nah, kemudian ini catatannya, mungkin secara singkat nanti saya bacakan. Jadi dokumen perencanaan jangka menengah ini sudah berorientasi hasil, tetapi sistem yang kita bangun ini belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga Mak Uti ini memang belum bisa terintegrasi dari aspek perencanaan secara full ya, artinya kita masih input manual, kemudian kita juga untuk proses, karena kita ada CFK juga, kemudian ada di Dalbang juga. Nah, mungkin ke depan mungkin nanti Mauti bisa diintegrasikan juga dengan Dalbang, karena Dalbang punya satu aplikasi secara menyeluruh nanti dari 4 aspek kinerja penyerapan anggaran, aspek kinerja kinerja output outcome, kemudian aspek pengguna yang dari LPBJ, barang jasa, proyek-proyek itu, dan satunya lagi itu aspek kualitas dari lupa lagi saya, tapi ada 4 aspek nanti yang akan diintegrasikan di dalam aplikasi yang ada di Dalbang, dan Dalbang nanti akan memiliki kewenangan penuh dari hal evaluasi kinerja secara keseluruhan, dan Mauti nanti menjadi salah satu input juga di dalam proses ini. Nah, kemudian tindak lanjutnya review tetap dilaksanakan, ini harus secara konsisten, minimal mungkin 1 triwulan sekali, yang lebih baik memang per triwulan, semester lebih baik memang per triwulan, agar apakah tetap itu harus tetap itu indikatornya, atau bisa dilakukan perubahan-perubahan, karena sifatnya memang kondisi kita ini dinamis. Kemudian tindak lanjutnya ada upaya integrasi, sistemnya sudah oke dengan SKP yang seperti saya sampaikan tadi, hanya nanti mungkin tinggal pemaham dalam waktu dekat lah kita sosialisasikan ke Bapak dan Ibu. Hanya nanti minta tolong Bapak dan Ibu yang hadir pada saat nanti kita melaksanakan sosialisasi terhadap integrasi Mauti dengan SKP, itu bisa disampaikan menyeluruh ke ASN. Jadi tidak hanya stop di orang yang mengikuti sosialisasi, stop aja di situ tanpa ditransfer ilmunya. Kasihan nanti ASN yang lain nggak akan tahu, karena nanti yang pakai semua ASN nanti. Mauti dengan ASN ini, SKP ini nanti yang pakai semua ASN. Jadi satu ASN tidak paham, maka akan berpengaruh terhadap ASN. Dan ini akan sangat berpengaruh terhadap jenjang cascading dari indikator kinerja. Gitu. Karena itu ini saya sampaikan sekarang ya. Kemudian untuk pengukuran kinerja, kualitas IKU sudah smart, penjabaran belum dilakukan pada tingkat individu, oke. Kemudian reward punishment juga belum berdasarkan pada kinerja, dan pengukuran kinerja itu belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian tunjangan. Nah, ini kalau integrasi Mauti dengan SKP ini sudah clear dan sudah dilaksanakan oleh semua ASN, maka kinerja ini akan dijadikan sebagai tolak ukur di dalam proses pemberian TPP, 1. Kemudian ketika manajemen talent pool ini sudah clear, sudah bagus, maka aspek kinerja Mauti dengan SKP ini akan menjadi input, salah satu input di dalam proses manajemen talent pool, dan nantinya akan dijadikan sebagai proses reward and punishment, dalam salah satunya adalah penempatan jabatan. Nah, ini Bapak dan Ibu, keterkaitan satu sama lainnya agak dipahami. Kemudian ini bisa dibaca sendiri mungkin ya nanti tindak lanjutnya. Kemudian untuk aspek pelaporan kinerja, laporan memang sudah menyajikan analisis ya pencapaian, misalnya perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan target terakhir Renstra dan lain sebagainya, RPJMD dan sebagainya. Hanya saja kita belum mampu melakukan menginformasikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan kinerja secara lugas gitu.
Kemudian kita juga untuk beberapa perangkat daerah di dokumen RKIP-nya itu belum bisa menggambarkan apa sih yang menjadi penyebab sehingga indikator ini menurun dari tahun sebelumnya. Apakah sih yang menyebab indikator ini meningkat dari tahun sebelumnya. Nah, pembahasan-pembahasan ini yang kurang dan ini terlihat kembali di tahun 2020. Mungkin karena kemarin teman-teman terlalu fokus dengan desain yang disamakan ya oleh Pak Yayat. Sebenarnya bagus sih sebenarnya desain agar teman-teman logika berpikirnya tidak keluar dari kerangka itu. Tetapi ciples banget gitu Nirona teh enggak, padahal oleh Pak Yayat sudah sering dikatakan bahwa tolonglah ini hanya sebagai acuan. Nah, hal-hal lain hal-hal lain yang memerlukan analisis lebih lanjut silahkan dilakukan oleh teman-teman perangkat daerah. Kalau yang datang secara rajin ke Pak Yayat itu bisa dibetulkan gitu. Tetapi kan tidak semua perangkat daerah waktu itu datang, sehingga otomatis nih ada beberapa perangkat daerah dari aspek pelaporan kinerjanya di sakipnya menurun gitu dari tahun sebelumnya. Karena ini masalah Pak Yayat, ini masalah organisasi, katanya kia bentuknya, padahal Pak Yayat menyampaikan ini mah hanya sebagai acuan. Nah, untuk analisis lebih lanjut seperti ini kenapa naik, ini kenapa, ya silahkan itu kreasi sendiri gitu. Nah, mungkin ke depan itu perlu jadi warning bagi kami juga di organisasi untuk perbaikan. Oke. Nah, kemudian hal lain yang perlu dilakukan juga dari aspek evaluasi internal tentu saja adalah monefren aksi. Itu rata-rata kita semua untuk yang 2020 juga masih rendah. Rata-rata ya masih rendah. Di level kabupaten pun masih rendah di monefren internal. Karena dokumen yang disampaikan oleh inspektorat sebagai format yang disampaikan oleh inspektorat ke teman-teman itu tidak semua perangkat daerah memenuhi. Karena mungkin ketika melaksanakan monef agak ribet juga ya, setiap bulan harus mengidentifikasi apa masalahnya, kemudian sudah ditinjau apa gitu. Tapi itu harus didokumentasikan, dilakukan gitu, agar nanti monef internal, evaluasi internal ini yang konotasinya adalah monef reaksi ini bisa meningkat hasilnya gitu. Nah, ini perlu dicermati oleh teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau memperbaiki nih secara keseluruhan untuk sakit, kalau saya sih menyarankan diperbaiki saja. Nanti tidak perlu dikomunikasikan ke inspektorat, tetapi dijadikan sebagai data saja, nanti kita sampaikan ke kami, nanti kami akan sampaikan ke Kemenpan. Jadi nanti itu sebagai bahan perbaikan dokumen untuk yang sakit. Nah, kemudian untuk capaian kinerja, kita memang belum mencapai 100% seluruhnya untuk kabupaten secara keseluruhan. Ada 8 yang masih di kisaran 83 dan 99. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi catatan bagi kita bersama, apakah karena targetnya terlalu tinggi atau misalnya memang kita yang effortnya kurang. Nah, ini perlu kajian lebih lanjut lagi oleh teman-teman di Bapeda, saya kira. Itu mungkin catatan untuk yang tahun kemarin perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu. Nah, untuk evaluasi sakit sama metodenya ada desevaluasi dan interview Bajum. Desevaluasi kita ada di desevaluasi nanti, jadi hanya berbasis data saja. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan seperti yang tadi saya sampaikan, seluruh dokumen kan sudah disubmit ya di Sakit Kemenpan Review. Kalau ada perbaikan, ini dibuka. Kalau kemarin disampaikan oleh Kemenpan itu, silakan Bapak dan Ibu mengakses perangkat daerah untuk ke Sakit Kemenpan Review. Apabila ada dokumen yang ingin ditambahkan, diperbaiki. Kemudian seperti sekarang ya, kemarin ada PK, tapi belum ya, refocusing belum. Kemudian yang RPJMD belum. Atau misalnya karena terus terang kami di bagian organisasi tidak memiliki akses secara detail ke sakipnya Kemenpan Review perangkat daerah, gitu ya. Karena kan user ID-nya kan masing-masing nih. Jadi kami tidak bisa melihat secara kualitas, nah gitu kan. Nah kemudian tapi oleh karena itu teman-teman bisa mengevaluasi dirinya masing-masing lah. Kemudian ketika dilakukan evaluasi oleh inspektorat, ada beberapa data yang diperbaiki,
Nah, mohon data itu diupload kembali ke e-Sakip Kemenpan Review untuk memperbaiki data yang sudah disampaikan. Kalau misalnya datanya misalnya LKIP misalnya gitu, berarti kan masukkan ke kalau LKIP kan kemarin ke yang lainnya ya, berarti masukkan ke yang lainnya. Kemudian Erensa misalnya kemarin misalnya gimana, dan kemudian pada saat direview, oh ini masalah kata atau kurang dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu bisa diupload nanti di jalurnya lah di e-Sakip Kemenpan. Itu dibuka ini sampai nanti pada saatnya evaluasi tanggal 14 sampai 16 September. Itu mohon dicatat, 14 sampai 16 September. Jadi sebelum tanggal 14 teman-teman masih bisa mengakses e-Sakip Kemenpan Review dan memperbaiki beberapa dokumen yang kira-kira tidak sama dengan hasil akhir pada saat dilakukan review oleh inspektorat. Kemudian ini mah apabila memiliki aplikasi, ini mah nanti di kami bisa menyampaikan linknya ke mana ke sana ke Kemenpan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kami mohon Bapak dan Ibu nanti kalau LKE mungkin bisa kami minta ke inspektorat LKE-nya ya. Tetapi dokumen eviden yang perbaikan kalau nanti tidak bisa mengakses e-Sakip Kemenpan Review, apabila tidak bisa ya, error ataupun apa, dokumennya bisa disampaikan ke kami. Dan dokumennya bisa disampaikan ke kami, nanti kami satukan di Google Drive untuk diakses oleh Kemenpan. Gitu. Dan atau lebih baiknya lagi, lebih baik dokumen evidennya sampaikan ke kami seluruhnya, tetapi untuk beberapa dokumen yang sudah diperbaiki adalah yang disampaikan ke kami adalah dokumen perbaikannya. Nah, sampaikan ke kami link Google Drive-nya ke Ibu Rita. Nanti Ibu Rita yang akan mengambil data dan menyatukan di Google Drive kita, sehingga di e-Sakip Kemenpan Review ada backup-nya, di kita pun ada. Gitu. Tapi tolong cek, jangan sampai di e-Sakip Kemenpan Review datanya A, ternyata di Google Drive-nya datanya A+, B, kecuali kalau yang data itu hasil perbaikan. Gitu ya Bapak dan Ibu, sehingga nanti kita punya backup data yang di e-Sakip Kemenpan Review dengan data yang kita. Nah, data ini nanti kan akan nge-link ke LKE-nya masing-masing. Kalau di Sakip kan nggak dihiperlinkkan ya, nggak apa-apa lah. Yang terpenting nanti satu file. Kami akan satukan file, misalnya LKE DPMP TSP plus dengan dokumennya, berat satu file. Kemudian dinas apalagi dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita punya datanya, basic datanya. Selain yang di e-Sakip Kemenpan Review. Itu yang untuk Sakip ya. Untuk yang RB mungkin yang 10 perangkat daerah itu sebenarnya udah hyperlink ya, udah kita nanti bisa dapat di LKE-nya dari teman-teman perangkat daerah yang sudah diperbaiki juga, yang sudah hasil review akhir dokumen evidennya. Kemudian kalau nanti beberapa perangkat daerah yang tambahan itu juga mungkin nanti bisa dihiperlinkkan, kemudian diperbaiki datanya dan disampaikan ke kami. Kemudian ini fokusnya sama Bapak dan Ibu untuk Sakip, urusannya juga sama, tetapi ini fokusnya terlebih ke efektivitas penggunaan APBD di dalam rangka pemulihan kesehatan ekonomi akibat dampak. Artinya refocusing program-program kegiatan yang dilaksanakan akibat pemulihan ekonomi dan dampak COVID ini betul-betul nanti kegiatannya yang menembak sasaran. Artinya yang program kegiatan yang tidak menembak sasaran itu yang rasionalisasi atau refocusing gitu. Nah, itu kemudian catatannya kemarin di Disnaker dan di Disperindak ini sudah melakukan perbaikan dan sudah disampaikan oleh inspektorat apa yang harus diperbaiki. Hari Jumat LKE perbaikannya dengan dokumen perbaikannya kami harus menerima.
dari baik dari inspektorat ataupun misalnya dari Koperindatnya sendiri atau Disnakernya sendiri. Kemudian, nah ini saya kira nanti bisa dibaca. Jadi fokus evaluasi RB Sakit Jati itu lebih ke efektivitas penggunaan anggaran, kemudian penyederhanaan birokrasi, kemudian inovasi pelayanan dan penguatan integrasi selama pandemi. 3 hal ini yang nanti menjadi fokus evaluasi RB Sakit. Kalau misalnya kita bisa menampilkan sebuah tayangan atau misalnya sebuah paparan yang menyangkut hal ini, itu sudah luar biasa saya kira. Ini timeline evaluasi sakit dan RB untuk diketahui oleh Bapak dan Ibu. Entry meeting kemarin tanggal 18, kemudian evaluasi dilaksanakan 18-19, minggu ke-4 Oktober itu exit meeting selesai, reportingnya minggu ke-38 2021. Tetapi disampaikan selama sampai ini 18 Agustus kalau tidak salah yang dirubah ya untuk Jawa Barat ya. Untuk Jawa Barat ini 14 sampai 16 September evaluasi pelaksanaannya. Ini mungkin secara pada awal nih, karena ada perubahan tanggal. Nah, kemudian sampai pada saat sebelum finalisasi, artinya kalau itu ada 3 kali des ya. Des pertama mereka hanya menginput data dari yang disampaikan oleh kita. Des kedua adalah konfirmasi ke kabupaten kota atau institusi lembaganya. Nah, des yang ketiga adalah internal tim evaluator dari Kemenpan. Nah, nanti pada saat rapat terakhir finalisasi itu akan tidak boleh diganggu-gugat lagi. Nah, sebelum rapat terakhir itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan untuk RB dan sakit. Tetapi metode perbaikannya saya kira dimaksimalkan sekarang saja pada saat kami menyampaikan minggu depan ke provinsi atau ke Kemenpan RB. Nanti mungkin Pak Yayat tinggal disepakati tanggal berapa kita akan menyampaikan data tersebut ke Kemenpan dan ke provinsi. Kalau saya sih minta jangan injury time tanggal 14, tapi maksimal untuk Agustus ini kita sudah bisa menyampaikan. Karena dari sekarang pun sebenarnya bisa kita sampaikan ke provinsi dan ke Kemenpan. Lebih cepat, lebih baik. Nah, ini untuk zona integritas, sebenarnya ini ranahnya teman-teman inspektor, tetapi saya ingin menggambarkan sedikit saja. Nah, catatan untuk zona integritas memang yang diusulkan itu memang kebanyakan bukan unit strategis. Kita akui di Kabupaten Sumedang juga untuk beberapa unit kerja yang diajukan ke BPK WBBM ini memang bukan menjadi unit kerja yang sifatnya strategis. Artinya strategis ini adalah merupakan core pelayanan publik, ya. Nah, kita akui gitu. Nah, kemudian ada beberapa ada catatan juga komitmen pimpinan rendah. Kalau komitmen pimpinan kita nggak rendah, sangat tinggi malah luar biasa. Hanya mungkin kita yang harus bisa menyikapi itu semua. Nah, kinerja belum menjadi dasar. Kinerja ini memang belum menjadi dasar pembangunan zona integritas karena itu tadi mungkin salah satunya. Kita bekerja masih banyak yang berbasis TPA, tetapi kalau Pak Sekda sering mengatakan begini, output yang harus dihasilkan itu adalah 1, tetapi bolehkah kita menghasilkan output untuk 1 kinerja ke 2, 3, 4, bahkan 5 atau lebih, saya kira sah-sah saja. Nah, baru ketika kita menghasilkan kinerja lebih dari 1 yang direncanakan, barulah itu berkinerja dengan baik. Dan barulah itu dinyatakan sebagai kinerja di dalam kinerja dijadikan sebagai basic bagi ASN untuk melakukan aktivitasnya. Itu maksud saya. Nah, inovasi ini belum sesuai, artinya dia belum berdampak secara langsung terhadap kinerja untuk penguatan integritas di dalam internal unitnya sendiri gitu, dan melakukan kemudahan pelayanan. Jadi hati-hati, inovasi itu bagus, tetapi tidak semua inovasi itu berdampak terhadap inovasi itu bagus, tetapi tidak harus semua inovasi itu diimplementasikan. Apabila implementasi inovasi itu menjadi sebuah kesulitan bagi kita ke depan, ya kenapa harus diimplementasikan gitu. Inovasi itu kan untuk mempermudah sesuatu dari sulit menjadi mudah. Oleh karena itu, ketika teman-teman mengajukan sebuah inovasi ke teman-teman di Diskominfo,
itu tolong dikaji ulang dan kemanfaatannya bagi kemudahan kinerja di perangkat daerahnya. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena ketika teman-teman melakukan pendidikan di Klatim ya, ada di Klatim 3, ada di Klatim 4, di Klatim 2. Kalau 2 mungkin kalau 2 kan orientasinya ranah kebijakan, tetapi 4, 3, PIM 4 dan 3 itu rata-rata aplikasi yang dibikin gitu. Jarang yang berbau kebijakan, tetapi kebanyakan aplikasi yang dibikin. Nah, ketika aplikasi itu, benar nggak sih aplikasi ini sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk unit organisasi, tetapi secara keseluruhan untuk pemerintah daerah. Nah, kalau misalnya unit inovasi itu bisa dijadikan tolak ukur untuk seluruh kabupaten gitu, bisa dipakai untuk seluruh perangkat, itu sangat bagus. Tetapi kalau hanya untuk internalnya sendiri, kemudian tidak dipakai lagi gitu, itu banyak juga tuh Kominfo sudah menginventarisir berapa ratus hal yang seperti itu, kan jadi sebuah nggak bagus gitu ya, udah keluar duit gitu, tetapi ternyata inovasinya nggak berlangsung dan nggak continue gitu. Nah, mungkin perlu kehati-hatian juga untuk inovasi ini. Kemudian continuous improvement-nya rendah. Jadi ketika kita sudah mendapatkan sebuah predikat, ya sudahlah gitu. Atau apapun yang dilakukan hanya sebatas predikat, bukan sebatas bukan untuk berhenti. Bagaimana sih sebenarnya yang kita lakukan itu untuk masyarakat? Bagaimana sih yang kita lakukan itu berdampak luas terhadap kinerja organisasi gitu. Tetapi lebih ke bagaimana sih kita melakukan aktivitas agar kita mendapat ranking 1 ketika evaluasi. Nah, kadang-kadang kita masih berorientasi tidak salah, karena itu menjadi motivasi kita ke depan untuk berkinerja lebih baik. Tetapi pada akhirnya kita hanya berorientasi semacam administrasi saja. Jadi kayak misalnya RB, sakit gitu. Kalau kita berorientasi ingin bagus, ingin gampang kok. Kita dokumentasikan aja dengan baik gitu. Kita bikin aja kesepakatan seperti apa dokumennya sehingga itu bisa baik. Nah, ini terbukti kok ketika ada satu OPD yang nilainya sebenarnya rendah, kemudian kita push, kita berikan ini loh dokumennya, dan ternyata dievaluasi dia bisa sangat baik gitu. Nah, itu kalau kita berorientasi pada dokumen seperti gitu. Tetapi apakah memang ketika hasilnya itu adalah baik, itu berimpact terhadap pelayanan publik, terhadap kesejahteraan masyarakat? Nah, itu yang perlu ditanyakan kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, continuous improvement perlu kita lakukan terus-menerus. Nah, kemudian, ini tahapannya untuk evaluasi JTI. Tahap 1 itu seleksi administrasi, termasuk kecukupan data dan bukti. Biasanya nanti akan ada informasi ke kita dari 8 yang kita usulkan, berapa sih sebenarnya yang akan dikonfirmasi ulang dan diprediksi layak untuk mendapatkan predikat UBK atau BBM. Nah, tahap kedua ini tentu saja clearance yang dilakukan oleh Kemenpan dengan instansi terkait, itu ada KPK, kemudian Ombudsman, ada kepolisian, kejaksaan, saber pungli, Bareskrim, dan lain sebagainya. Nah, seleksi ini merupakan interpretasi dari hasil survei eksternal. Nah, kemudian untuk tahap ketiga ini pendalaman. Jadi kalau misalnya dari 8 itu kita ada yang masuk, maka nanti akan dilakukan pendalaman via Zoom. Atau misalnya video profil dan lain sebagainya. Oleh karena itu teman-teman yang 8 mungkin prepare nih, bisa menyiapkan video-video yang terkait dengan pembangunan zona integritas. Kali-kali aja masuk, jadi nggak mendadak gitu. Nah, kemudian tahap 4 ini survei yang untuk ke masyarakat yang tadi saya sampaikan. Kemudian tahap 5 panel. Ini untuk WBK ini ada beberapa dinas yang kita usulkan ya. Saya kira teman-teman sudah tahu, Dinkes RSUD di Suduk Selatan, Cisarua, ada 2 puskesmas, Situ dan Tanjung Sari. Ini mudah-mudahan ada salah satu yang masuk atau 2, bahkan terutama kecamatan kita harapkan ada yang masuk, seperti baru kota Sukabumi, kecamatan itu yang masuk, yang kabupaten kota lain belum pernah ada masuk kecamatan. Puskesmas juga ada beberapa puskesmas yang sudah masuk, dan mudah-mudahan dari Sumedang ada bisa masuk tahun sekarang. Kemudian WBBM, DPM PTSP. Nah, ini juga mudah-mudahan DPM PTSP bisa masuk untuk WBBM sekarang. Kemudian saya kira ini sama, publik dukung apabila ingin diperbaiki, Google Drive, kemudian ada link video pembangunan,
ada indeks dan lain sebagainya. Ini timelinenya minggu kedua Oktober, minggu keempat ini evaluasi. Jadi JTI ini akan dilakukan evaluasi setelah RB dan sakit. Kemudian panelnya minggu keempat November sampai minggu pertama Desember dan minggu kedua Desember itu reporting. Sehingga diharapkan Desember itu nilai sakit RBJI keluar. Tidak seperti tahun sekarang itu di bulan apa kemarin ya? Bulan Maret atau April ya baru keluar nilainya dari Kemenpan RB. Nah, kalau melihat timelinenya sekarang ini Kemenpan RB menginginkan Desember itu sudah keluar, guys. Nah, Bapak dan Ibu untuk survei, mohon maaf ya kalau saya agak banyak nih. Untuk survei ini saya kira langsung ke actionnya ini, ruang lingkupnya ini. Penambahan 10%. Kemudian survei eksternal, jadi survei internal tidak ada lagi karena disatukan dengan yang KPK. Kemudian ini eksternal RB, kemudian nanti bisa dibaca saja Bapak dan Ibu. Hanya yang penting ini. Nah, survei yang JTI dan RB ini akan dilakukan lebih aman dan efisien. Kalau kemarin kan kita masukkan data melalui aplikasi, kemudian masyarakat yang sudah kita masukkan data itu nggak mendapatkan link, nggak dapatkan WA, nggak dapatkan SMS, ataupun nggak ada masuk ke emailnya. Ya kalau masyarakatnya punya email ya, kalau enggak itu yang susah gitu. Karena kan kemarin juga ada beberapa masyarakat yang nggak dimasukkan email, hanya WA gitu. Nah, tapi sekarang Kemenpan akan mempermudah, jadi dia bisa melalui WhatsApp, bisa melalui kode OTP. Saya juga ini OTP apa nggak tahu, mungkin lewat SMS ya. Ada juga dari lewat SMS-nya. Nah, kita lihat saja nanti apakah benar nih akan mempermudah masyarakat yang dimintai penilaian surveinya atau enggak. Nah, kemudian survei dilaksanakan mulai 1 September sampai tanggal 12 September. Responden adalah masyarakat pengguna layanan publik atau stakeholder yang telah selesai menerima pelayanan. Nah, responden survei diutamakan adalah pengguna layanan yang baru selesai menerima pelayanan atau on the spot. Nah, ataupun tidak seperti begitu, karena kan jarang juga setiap hari misalnya yang meminta pelayanan, tapi minimal jangka waktunya adalah 2 bulan dan maksimal 1 tahun ke belakang. Nah, kemudian jumlah responden yang diinput sama seperti tahun kemarin adalah 100 orang. Nah, kemudian dikecualikan untuk setiap unit kerja yang mengajukan JTI ya, dan 100 orang untuk RB dan JTI sama 100 orang, tetapi dikecualikan untuk unit kerja yang memiliki pengguna layanan di bawah 100 orang. Saya kira mungkin nanti teman-teman yang nanti dijadikan fokus JTI bisa menginformasikan ke inspektorat kira-kira unit mana nih yang selama ini rata-rata pengguna layanan di bawah 100 orang ya. Bisa diinformasikan, tapi kalau saya kira sih enggak lah. Pasti ini lebih dari 100 orang dalam 1 tahun. Nah, kemudian dari 100 orang ini, responden yang mengisi survei ini diharapkan minimal 30 orang. Jadi dari 100 orang minimal 30 orang. Kalau dulu kalau tidak salah 40 orang ya. Nah, sekarang agak sedikit turun nih, 30 orang. Setiap unit yang mengajukan JTI dan instansi pemerintah untuk RB. Gitu. Nah, hanya mungkin yang untuk RB ini nanti apakah yang menjadi sampel atau misalnya oh ya karena kita kan hanya sampel ya, belum seluruh yang kita sampaikan. Oke, berarti nanti yang sampel berarti. Nah, kemudian ini alurnya saya kira nanti bisa dilihat. Itu ini ada urusan internalnya data di aplikasinya mereka. Nah, kemudian mekanisme ini akses untuk mendapatkan akun aplikasi nanti juga mungkin akan diberikan akun oleh Kemenpan RB bisa melalui SHPRPJI Menpan atau misalnya bisa melalui surat, nanti kita infokan lebih lanjut. Mungkin nanti Pak Cecep bisa membantu karena Pak Cecep admin kabupaten untuk RJTI dengan
Pak Cecep Inspektorat ya, jadi dengan RB. Kemudian unit kerja ini nanti login dan seperti biasa memasukkan data informasi responden. Nah, kemudian target ini saya kira seperti tadi. Nah, ini data respondennya ini, pilih satkernya. Saya tidak tahu nih apakah berubah dari tahun kemarin atau enggak. Enggak, kayaknya sama ya, hampir sama nih. Ada nama, ada handphone, ada alamat email, kemudian jenis layanan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada 3 bagian untuk kuesionernya, ada persepsi kualitas pelayanan, ada persepsi anti korupsi, dan evaluasi serta perbaikan. Nah, modelnya seperti ini nanti, lebih dipermudah oleh Kemenpan, jadi hanya bintang-bintang. Nanti ada pernyataan, kemudian bintang, klik-klik, ada 2, ada 3, ada 4. Kayaknya sih 4 maksimal. Itu mungkin, nah ini nanti untuk data ketika dipantau seperti tahun kemarin ya, dimasukkan 100, kemudian untuk proses pemantauannya sudah berapa yang merespon, maksimal 30, minimal 30, maka teman-teman di unit kerja ini bisa memantau di dashboardnya. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan untuk aspek bagaimana mekanisme persiapan kita dalam rangka evaluasi Sakip RBJI. Nah, mungkin nanti sebelum ke Pak Yayat yang menyampaikan apa saja yang harus disiapkan, ada pertanyaan. Silakan. Tidak ada? Buka bak. Ya, siap. Bapeda. Ya. Terima kasih yang saya hormati Buka Bak serta rekan-rekan semua ya. Ada yang pertama, ada yang saya sampaikan berkaitan dengan RB Bapeda ya. Tadi disebutkan masih kurang ya, namun kami telah perbaiki juga untuk nilai pengungkitnya. Kalau dulu nggak salah 26, sekarang menjadi 32, sehingga menunjukkan nanti kami mohon arahan mungkin di mana letak kekurangannya sehingga masih bawah target ya, padahal nilai pengungkitnya sudah kami tingkatkan menjadi 32. Kemudian berkaitan dengan hal lainnya, terutama berkaitan dengan dokumen, kami sedang menyusun perubahan RPJMD ya. Nah, di sana juga kita ada perbaikan di indikator tujuan yang IKU kabupaten ya, itu sedang kita perbaiki, dan itu nanti ke indikator sasarannya itu menjadi IKU-nya SKPD. Kalau RPJMD yang lama itu masih berbaur. Ya. Ada indikator SKPD yang sebenarnya itu menjadi indikatornya bupati atau sebaliknya. Yep. Bupati malah mengerjakan indikator dinas, kecil ting seperti itu. Nah, sekarang kami sedang perbaiki dan kelihatannya ini lebih terstruktur. Lebih bagus ya? Ya, lebih bagus. Lebih mengalir cascading-nya. Namun ada beberapa indikator yang kami mohon ke masing-masing aspek di sini, nanti yang hari bisa menyampaikan ke pimpinannya. Nanti ketika jangan Bapeda meminta memperbaiki, mohon ya segera untuk diisi. Kemarin ada suatu dinas juga yang telah kami perbaiki indikatornya, tetapi targetnya ketika kami mohon untuk diisi, karena indikator berubah, target juga berubah. Nah, itu belum balik ke kami. Jadi mohon nanti ketika ada Bapeda meminta untuk itu ya perbaikan IKU tersebut dan juga target-targetnya, mohon rekan-rekan di SKPD untuk lebih responsif ya, untuk lebih bisa mendukung perbaikan RPJMD ini. RPJMD telah kita sampaikan ke provinsi, tapi untuk nanti lampirannya masih ada waktu untuk diperbaiki. Sehingga tentunya dengan perbaikan ini akan mendukung tadi Sakip. Jadi kan ada cascading-nya yang belum, sudah cukup baik, tapi saya kira ini bisa kita tingkatkan lebih baik lagi. Terakhir berkaitan inovasi, tadi inovasi masih rendah ya, Bu Kabak, kalau nggak salah. Apanya? Indeksnya? Ya, inovasi. Ya, indeks yang dari Kemendagri dikeluarkan itu relatif masih. Saya baca inovasi bentar ya. Ada inovasi yang masih kurang bermanfaat, yang dibangun tidak sesuai atau berdampak langsung pada kinerja ya, peningkatan integritas maupun pada kemudahan pelayanan. Nah, memang ini menjadi tantangan kita. Sebagai contoh, ketika kita mengajukan beberapa inovasi ke
provinsi ya untuk lomba inovasi ada sekitar berapa puluh saya lupa lagi, tetapi yang benar-benar memenuhi kualifikasi itu hanya 11 Ya. dari berbagai banyak. Artinya memang tantangan kita. Jadi bagaimana juga nanti ke depan, mari kita berdiskusi lah para SKP dan Bapeda untuk memang membuat inovasi yang benar-benar utamanya bisa dilaksanakan, bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu menjadi poin paling tinggi. Selama ini mungkin banyak inovasi, tetapi mungkin hanya pada tataran SKP saja. Itu Bu Kabag. Terima kasih. Ya, siap. Nuhun Pak Sekretaris. Kalau di kami Pak, catatannya itu instansi Bapeda itu bobotnya yang sudah terpenuhi yang dari pemenuhan dengan reform itu baru 26. Oh iya. Sehingga di masih yang lama ya? Ya itu berarti data yang kami masukkan, yang kami laporkan ke Prasekta mungkin datanya masih lama. Tapi nanti mungkin ya pada saat kita mengakselerasi beberapa OPD yang saya sampaikan tadi itu bisa kita sinkronisasikan lah dengan evaluatornya. Jadi yang Saki pun kemarin evaluatornya yang berperan. Itu mungkin yang untuk nilai, kemudian untuk inovasi ya betul. Jadi inovasi itu memang harus berdampak. Kita memang banyak inovasi, makanya saya bilang banyak inovasi di perangkat daerah itu karena dengan berbagai latar belakang gitu. Tetapi apakah inovasi itu berdampak secara luas atau tidak itu yang perlu dikaji ulang mungkin. Teman-teman di Bapeda ada litbang di situ mungkin bisa melakukan pengkajian sehingga nanti inovasi yang diimplementasikan di kabupaten itu memang betul-betul informasi yang berdampak luas gitu. Nah kemudian untuk RPJMD nih Pak Sekretaris, saya juga mohon, kemarin saya sudah ngomong juga ke Bu Imul, ketika Perda disahkan, kemudian kami minta RPJMD itu menjadi masukan juga nih ke Esakit Kemenpan Review, karena itu menjadi sebagai tindak lanjut kita di dalam melakukan proses perbaikan terhadap indikator-indikator kinerja sehingga nanti cascading-nya bisa lebih bagus gitu. Nah, kemudian kami juga mohon bantuan mumpung Pak Sekretaris di sini dalam hal memetakan keterkaitan satu sama lain cross cutting untuk menembak ikunya bupati. Jadi ketika LPI itu dia harus ditembak oleh siapa? Nah, nanti harus tergambarkan di proses bisnisnya yang akan kita tetapkan. Begitu. Siap. Oke, terima kasih. Ada lagi? Setelah organisasi dengan Pak Sekdis Serasi. Serasi. Ini ada pertanyaannya di ini ya di apa namanya di chatnya. Ini di Snakertar bertanya untuk laporan dan aksi agen perubahan apakah ada di peraturan Permenpan untuk agen perubahan. Itu pernah kami sampaikan. Coba nanti kami juga akan membuat surat lanjutan lah ya, atau nanti pada saat kita mengumpulkan teman-teman agen perubahan, karena kita juga berencana untuk membuat forum agen perubahan. Nah ini bisa kita evaluasi dan kita rencanakan. Aduh Pak Ato ini menjadi perjalanan. Tapi tadi di Cobian. Nah kemudian ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, BKPSDM ada pertanyaan? Bu Kabag, BPBD. Belum Bu Kabag, happy aja dulu happy. Happy tenawan? Ya, happy HDX. Oh happy. Bu Kabag, BPBD. Ya siap Pak Her. Pak Heri ya, ini Pak Heri. Pulang Bu. Pak Heri atau Pak Mohon. Ada taya fotoan atau Pak Heri? Oh siap Bu, siap. Fotoan. Raun itu kali foto. Pak Heri nawan. Gini Bu, jujur saja, masalah ya satu lagi di pertanyaan masalah di reward and punishment. Jujur sampai sekarang itu bentuknya seperti apa? Saya belum paham. Waktu itu saya mau nep dengan Ibu Nani kalau nggak salah, bertanya ke Bu Nani masalah bentuknya seperti apa reward and punishment itu aja Bu. Sampai sekarang poek Bu gitu. Itu muncul Bu, masalah reward and punishment. Kumargi pangten sampai ke ayeuna abige jujur saja belum pernah merasakan apa yang disebut dengan reward and punishment. Hatur nuhun Bu Kabag. Ya. Kalau persepsi saya kalau persepsi saya reward and punishment itu luas Pak Her. Reward itu bisa juga kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat itu reward loh. Nah, gitu kan, penghargaan kenaikan pangkat itu. Ya, Pak Sekretaris BKPSDM. Siap. Ya. Betul Kemudian
Jadi bukan berarti kemudian reward punishment itu jabatan. Kalau jabatan itu bukan reward juga sih, penghargaan juga, tetapi dia lebih ke amanah lah berenang. Ya kan. Nah, kemudian bentuknya macam-macam, bisa tergantung nanti keputusan dari instansinya masing-masing, bisa memberikan coklat berenangnya lamun paling ya iyalah, misalnya paling rajin misalnya dalam tidak pernah telat datang misalnya ya. Ya, Coca-Cola. Tergantung instansi perangkat daerahnya masing-masing membuat aturannya. Tetapi secara keseluruhan, kalau reward punishment berdasarkan kepegawaian, saya kira sudah ada aturan normatifnya. Kayak misalnya kenaikan pangkat itu reward, kemudian punishment ya tentu saja adalah misalnya diturunkan pangkat, misalnya tidak kenaik pangkat dalam sekian bulan, kenaikan gaji berkali sekian bulan, sekian tahun. Nah itu kan bentuk-bentuk punishment-nya dari aspek kepegawaian itu normatifnya sudah jelas dan tidak bisa di kemana-mana. Nah, yang lain-lainnya itu bisa didesain oleh instansinya masing-masing. Kayak Setda nih, Setda setiap tahun dia memberikan penghargaan terhadap bagian atau orang yang berprestasi, yang dianggap prestasi. Nah, indikatornya ditentukan oleh Setda, misalnya dari kehadiran, misalnya dari kinerja dan sebagainya. Nah, setiap tahun pasti ada yang dapat. Nah, kemudian bagian, misalnya ada pada saat itu kita mengadakan presentasi masing-masing bagian. Nah, kemudian dilombakan itu, indikatornya ditentukan. Dan diberikanlah penghargaan, kayak bagian organisasi kemarin dapat sepeda, kayak gitu. Nah, itu mungkin hal-hal yang seperti itu bisa mendorong setiap unit di bagiannya masing-masing. Nah, ini kan BPBD nih kalau definitifnya sudah oke nih, baru kemudian saya yakin beliau bisa memberikan yang terbaik untuk organisasi BPBD-nya kan. Nah, ini bisa dimulai nih. Siapa yang paling rajin datang, siapa yang sering rajin nyapu tuh Pak Wiwin tuh. Gitu, yang rajin nyapu BPBD dikasih pelampung Pak Heri. Izin deh ya Pak Nginternya Bu, izin deh itu saya Bu. Ya, siap. Anu janten Udah gimana Pak Heri? Pribados Bu, masalah legalitas panginten payung hukumna BPBD Bu. Perda nomor 9 2014 tentang susunan organisasi, saya pernah lihat di JDIH, udah tidak berlaku. Terus saya cek lagi, kalau nggak salah tolong cek Bu Kabag, 38 atau nggak tahun 16 tentang Perda tentang susunan organisasi. Sedangkan saya ini kebingungan juga Bu, di 38 sudah tidak ada, Perda nomor 9 sudah dicabut. Jadi payung hukumnya BPBD yang mana sampai sekarang ini Bu? Itu aja Bu, kalau saya 18 tahun 2016. Karena ada, dalam Bu. PP 18 2016 ada klausul yang menyatakan satu pasal, di pasal berapa saya lupa lagi, bahwa perangkat daerah yang mengurusi masalah kebencanaan itu nanti akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri. Sebelum peraturan menteri itu tetap belum ada, masih tetap diberlakukan. Perda 11. PP berapa? Perda 11. Ada di Perda 11 juga ada di Perda 11. Oh, iya. Berarti yang 9 ini sering digunakan oleh BPBD itu mungkin sudah tidak berlaku ya Bu? Sudah tidak berlaku. Perda 11 ada klausul di pasal sabaraha Pak Ahmad? Di ketentuan peralihan pengen. Nah, ya Pak Amar hatur nuhun. Kalau saya ininya di PP-nya. Uraian tugasnya Bu, hiji deui Bu, supados abdi panginten telepat persepsi antara sareng anu dasar hukum ieu. Uraian tugas tidak berubah ya Pak Amar Bu Ya. Ora. Masih eksistensi yang lama yang hatur nuhun Pak Amar, hatur nuhun, siap. Siap, Heri. Oke ya. Ada lagi? Bu, setelah klarifikasi mungkin Bu. Oke, siap. Nah, Pak Ato nih. Ya, yang pertama Bu, yang LHK ASN itu sebetulnya sudah seluruh ASN Bu, jadi tidak hanya yang tertentu, bahkan sampai ke guru-guru ya. Cuma kendalanya itu karena guru itu ada 9 ribuan, jadi masih ada beberapa sekitar 40-30% yang memang belum melaporkan bukti fisik dan juga belum menginput ya ke si Harka. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait kelemahan yang pimpinan ya, mungkin pimpinan di sini levelnya level yang OPD. Ya, yang bukan OPD. Pimpinan level Pemda, tapi di level OPD-nya. Karena memang ketika kita melakukan monet pajak kemarin DRI, memang dapat dipahami memang level pimpinan di OPD masih banyak yang istilahnya tidak masih kurang responnya terhadap RBJ maupun sakit seperti itu. Siap. Kemudian tadi untuk cascading apa yang disampaikan Pak Sekretaris Bapeda ya, memang di sini kan kita tidak bisa
terus langsung mengevaluasi di OPD ya. Tapi juga kita harus melihat mengevaluasi di drivernya Bu gitu. Ya. Kalau misalkan untuk cascading, kalau ternyata evaluasinya saja hanya menuntut satu OPD, tidak melihat kesasaran, ya pasti sampai kapanpun OPD tersebut yang akan terus dipojokkan Bu, seperti itu. Tapi kalau evaluasinya di sasaran, kan sasaran itu nanti bisa ditembak oleh beberapa IKU ya, oleh beberapa SKPD, sehingga nanti SKPD juga ngerti bahwa IKU di saya itu nanti cascade-nya dengan IKU di SKPD mana, seperti itu. Jadi tidak lagi sektoral, tapi harus memang mulai cascading ini dipakai, digunakan. Jadi kan sebetulnya kalau cascading itu ada di kertas kerja ya, kertas kerja untuk di penyusunan RPJMD di sini ada itu. Jadi misalkan indikator makronya misalkan kemiskinan, itu ditembak oleh IKU mana saja, nanti turun ini yang pengampunan SKPD mana saja, kemudian nanti pendukungnya SKPD mana. Nah harusnya jelas. Jadi setiap SKPD itu saya masuk pendukung atau inti. Kemudian di inti saya di bagian mana kontribusi terhadap indikator makro tersebut. Nah harus sampai ke sana kalau menurut saya. Jadi nanti SKPD-nya paham. Saya masuk di inti, di penunjang atau di mana. Jadi kita jangan dulu ke OPD-nya, tapi lihat dulu drivernya sudah mengimplementasikan fungsi sebagai drivernya atau belum. Jadi nanti OPD tinggal mengikuti saja driver di SKPD driver tersebut. Jadi mungkin lebih mengoptimalkan fungsi dari SKPD koordinatif ya, kayak Setda, BPKAD, kemudian Bapeda, dan lain sebagainya, sehingga si OPD-nya dan paham saya sebagai inti pendukung ataupun dalam cascading tersebut. Dan itu Bu Kabak sedikit yang dikonfirmasi. Terima kasih. Nuhun Pak Ato. Nah kalau saya mah nggak tega ya mengatakan kepala OPD yang kurang berkomitmen misalnya gitu. Tapi kan Pak Ato adalah aktif dan beliau harus mengemukakan. Jadi kalau saya mengambilnya pimpinan sudah oke dan hak komitmen, maka di level kita, di level pimpinan perangkat daerah sampai ke bawah, komitmen itu harus ditunjang, di non-atunya, dihayukan lah keinginan dari pimpinan itu, dari komitmen pimpinan itu. Memang benar perangkat daerah kepala perangkat daerah kadang-kadang nyerahkeun ka Kasubag gitu kan. Nyerahkeun we meureunana. Untung aya nama asesor sekretaris. Berarti kan ke sekretaris bisa dikekeyak gitu. Tapi kan tidak semua juga sekretaris memiliki komitmen yang sama dengan pimpinan Pak Bupati, Pak Wagub dan Pak Sekda. Nah, untuk yang tadi yang disampaikan oleh Pak Ato tentang cross cutting, cascading dan kemudian peta lintas fungsi tadi sudah saya sampaikan juga ke Pak Sekretaris, sehingga nanti mungkin saya nanti akan ikut bersama-sama dengan tambahan Bu Kabak. Ya siap Pak Dinwin saja. Cascading memang telah kami siapkan Bu rumah-rumahnya, jadi misalkan untuk hanya tinggal nanti ngisi ya. Ya nanti untuk bidik tingkat pengenalan terbuka, nanti kami udah cascading di bidik itu misalkan oleh Diskop Indak, oleh Disnaker, jadi tinggal si SKPD tinggal mengisi indikator berdasarkan tupoksi mereka. Gitu. Berarti nanti mungkin untuk nge-reviewnya teman-teman inspektorat bisa dilebatkan. Ya siap, mangga. Oke. Saya kira itu. Ada lagi yang ini sebelum Pak ini nih, Bapak Yayat sudah tidak sabar beliau. Sudah ya, Pak Yayat silakan ingin menambahkan. Bu Kabak mohon izin share dulu ya, share screen. Sudah terlihat belum Bapak Ibu ini? Halo? Sudah. Alhamdulillah. Araya deh gede ya. Atuh dah jam-jam ramah. Usaha gambarna aduh. Hah? Sepeda. Hebatnya. Harus teuing ah. Hayang terkenal ya. Kayak marapat ya di dia. Atuh. Marapat ya di dia tong jumbainya asa bosen. Piknik tah. Hayo PLG lah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak akan lama karena saya yakin tadi tos mulatnya kubu Kabag udah hampir 2 jam ya. Jadi intinya Pak, tema evaluasi baik itu evaluasi RB, Sakip maupun JET di tahun sekarang adalah fokusnya ini
evaluasinya itu ke penyederhanaan birokrasi, penanganan COVID, dan pemulihan ekonomi. Nah, tema ini nanti masuknya ke fokus hal-hal yang akan dievaluasi oleh Kemenpan, juga penentuan OPD mana saja yang akan dijadikan sampel. Kalau untuk yang sekarang itu SKPD yang akan dijadikan sampel itu sudah ditetapkan oleh Kemenpan. SKPD yang menangani urusan apa saja sampai ke 7 urusan wajibnya. Sisanya itu tergantung kepada daerah, kabupaten ataupun kota masing-masing. Nah, seperti ini. Jadi untuk tambahan lagi untuk evaluasi tahun sekarang itu karena pendekatan dari Kemenpan bukan ke audit tapi ke pembinaan. Jadi selama masa tenggat waktu untuk penilaian itu kita masih bisa terus-menerus untuk memberikan atau mengupdate dokumen yang kita sampaikan, baik itu dokumen sakit maupun dokumen RB. Jadi Bapak dan Ibu mohon mulai dari sekarang dilihat lagi dokumen apa saja yang masih belum maksimal. Contohnya tadi untuk RPJMD perubahan apabila sudah ditetapkan juga bisa kita susulkan untuk melengkapi eviden atau dokumen. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk SKPD yang akan dijadikan sampel untuk sakit maupun RB yang sekarang itu yang pertama DPM PTSP, kemudian Dinsos P3A, Disnakertrans, Dinkes, Diskop, Dinas PUPR, Diskominfo Sanitik, dan tambahan 3 perangkat daerah. Aduh, kelap Pak Elga nggak ganggu budak ya. Segan sih mau diwai ganggu budak. Sabar Mayat. Terus lebih ke mana we pohon deui urang. Orang kawin Yang menjadi sampelnya. Oh ya. Yang menjadi nenan lah Pak. yang menjadi ais. Yang menjadi sampel itu nu 7 tah nu wajib, anu 3 tah abdi tos konsultasi sareng buka bang teh tos diskusi panjang ya. Nu 3 teh pamit telepat mah Bapeda, kemudian RSUD, kemudian hiji deui naon buka bag? Sanes BKPSDM sanes. Oh iya, BKPSDM. Alhamdulillah. Untung komen. Lain nu boga ngagorowok. Atos kamarinya Pak Elganya. Jadi sekali lagi yang akan disampel yang dijadikan sampel itu yang 7 wajib ditambah RSUD, Bapeda, sareng BKPSDM. Janten anu 10 SKPD ini selain tadi menyampaikan LKM manual sekaligus dihiperlinkkan dengan dokumen-dokumen pendukungnya atau eviden, juga nantinya harus berkewajiban membuat paparan, Pak. Jadi yang 10 SKPD ini wajib untuk membuat paparan dan bisa ditambah juga dengan video, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini untuk sakit kemudian Padahal mah di sub saya Pak. di sub baik itu Siap lah di sub. Tapi nanti yang 3 OPD ini saya konsultasikan ke pimpinan ya. Karena kalau saya dengan Pak Yayat persepsinya gini, ketika pemulihan ekonomi dan penanganan COVID ini dilaksanakan, maka unsur kesehatan atau urusan kesehatan menjadi utama sehingga RSUD harus masuk. Kemudian bagaimana ASN-nya? ASN dalam menyikapi hal-hal yang terkait dengan proses pemulihan ekonomi dan penanganan COVID sehingga ASN harus ditingkatkan, maka BKPSDM. Nah, kalau Bapak ada dari aspek perencanaan, begitu. Siap, Bu Kabar. Ya. Tapi nanti komunikasi dengan pimpinan nanti gimana tergantung keputusan pimpinan. Siap, Bu. Mata pindah-pindah gitu ya. Ngecapeun sugan. Mungkin dia lelah. Mozzarella Pak. Ya, Kopi lah, kopi. Pakai scroll. Nah, oh iya benar. Buka bang,
Di sub mah tidak ditunjuk, kerangan cicing di jalan wae, jalan-jalan. Nah, rewas Pak Sekretaris ke Abdi kan tadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk bahan paparan sakit nih yang harus ditampilkan, yang pertama tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya. Janten rekomendasi ti inspektorat anu dina dina notisi sementara. Notisi sementara LHE. Oh iya, yang di LHE itu harus ditampilkan rekomendasinya apa, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian yang kedua, progres perbaikan penerapan sakit atau manajemen kinerja yang telah dilakukan, keadaan before dan after itu sama seperti tahun kemarin juga. Kemudian perubahan strategi atas pelaksanaan program kegiatan akibat pandemi COVID-19 dalam mewujudkan kinerja Pemda. Jadi sekali lagi, karena tadi fokusnya ke pandemi, maka pandemi ini nantinya dikaitkan dengan sakit. Kemudian cascading kinerja, pohon kinerja, dan cross cutting program kegiatan jika ada. Nah, jika adanya itu hanya cross cutting program kegiatan Bapak dan Ibu, sedangkan cascading kinerja dan pohon kinerja itu wajib, sedangkan cross cutting itu pilihan. Apabila ada yang cross cutting silahkan ditampilkan, kalaupun tidak itu tidak wajib. Kemudian data terkait refocusing anggaran yang telah dilakukan, jika ada, saya kira semua SKPD juga terkena refocusing. Namun mohon untuk hati-hati untuk refocusing, karena untuk tahun jangan sampai seperti tahun yang kemarin. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya IKU-nya Pak Bupati itu ada 19 IKU, salah satunya itu indeks kerukunan umat beragama. Indeks kerukunan umat beragama itu hanya ditembak oleh satu kegiatan di Kesbangpol. Ternyata kegiatan tersebut itu kena refocusing, sehingga alhasil kinerja Pak Bupati yang indeks kerukunan umat beragama itu yang tahun kemarin itu tidak bisa dihitung. Nah, ini jangan sampai ketahuan oleh Kemenpan, karena amanat Kemenpan itu yang direfocusing itu adalah program kegiatan yang tidak menembak langsung IKU-nya Pemda, yang tidak menembak langsung IKU-nya Bupati. Sementara di Sumedang, program kegiatan hiji-hijinya nembak ke salah satu IKU-nya Bupati, itu kena refocusing Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi sekali lagi mohon perhatiannya untuk kita sekalian, bahwasanya hati-hati untuk melakukan refocusing. Jangan sampai refocusing justru mengganggu terhadap pencapaian IKU indikator kinerja utama Pemda maupun IKU dari SKPD. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini materi bahan paparan untuk sakit ya. Nah, kemudian untuk materi paparan untuk RB hampir sama. Yang pertama, tindak lanjut rekomendasi hasil tahun sebelumnya, hasil evaluasi dari inspektorat. Kemudian progres capaian pelaksanaan RB yang 8 area itu disampaikan kondisi before dan after-nya. Kemudian progres penyederhanaan organisasinya, kemudian progres penyederhanaan jabatannya. Untuk progres penyederhanaan organisasi dan progres penyederhanaan jabatan apa saja yang harus ditampilkan nanti oleh SKPD, nanti bisa konsultasi langsung dengan kami di bagian organisasi. Kemudian dampak akibat pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan RB, terutama pada pemberian pelayanan publik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya ketika pandemi ini kan kontak langsung atau pertemuan langsung itu dibatasi, sehingga pelayanan publik itu bagaimana caranya, walaupun tanpa tatap muka dengan masyarakat, tapi pelayanan harus senantiasa berjalan. Contohnya mungkin di SKPD itu ada pelayanan-pelayanan yang secara online, ada Silasdak mungkin di Disduk Capil, kemudian di Bapenda itu si Abdol, kemudian ada lagi pelayan-pelayan publik lainnya yang di SKPD masing-masing. Kemudian tautan link atau bukti dukung agar dicantumkan di dalam paparan. Nah, waktu paparan ini misalkan apabila akan dilampirkan juga dokumen-dokumen
yang bisa mendukung terhadap paparan itu nanti juga bisa disatukan di dalam Google Drive. Jadi di Google Drive itu yang harus dicantumkan yang pertama LKM manual, kemudian evidennya nanti dihiperlinkkan, karena dihiperlinkkan berarti otomatis dokumen juga harus disertakan. Kemudian yang ketiga itu materi paparannya. Jadi 3 hal itu yang harus disiapkan oleh SKPD, terutama SKPD yang akan dijadikan sampel yang 10 SKPD tadi itu. Itu saja mungkin Bu Kabak, tambahannya dari saya. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Yayat. Bu Kabak, itu Maras, Bu Kabak. Siap. Untuk SKPD tambahan, nggak ditambahkan BPKD yang berkaitan dengan pendanaan untuk kopinya kalau kan yang mereka. Kalau yang RB BPKD masuk. Kalau yang RB. Jadi yang tadi saya sampaikan di screen itu yang 10 itu masih tetap. Yang 10 itu masih tetap. Tetapi nanti ditambahkan oleh yang difokus, yang ditambahkan itu adalah Diskoperindag, kemudian PUPR, Kominfo, kemudian Disnaker Trans. Karena udah ya? Ya, yang 4. Berkaitan dengan pemulihan ekonomi kan? Iya. Akibat COVID itu berkaitan perencanaan penganggaran. Jadi nyambung Iya, tetapi kemudian kalau yang tadi Pak Yayat bilang itu yang sakit ya, yang sakit. Nah, sakit itu kan semua perangkat daerah, Pak Sekretaris. Kita sampaikan semua perangkat daerah. Bisa dipahami nggak? Ya, siap. Nah, jadi kalau yang sakit, semua perangkat daerah kita sampaikan LKE-nya. Hanya tadi Pak Yayat menyampaikan fokusnya nanti akan ke sana. Nah, 3 perangkat daerah kita asumsikan itu, tetapi kemudian kalau misalnya BPPD berarti 11 kan, nah nanti tergantung kebijakan PPD. Makanya saya sampaikan yang 3 perangkat daerah tambahan itu untuk sakit, lokusnya belum ditentukan, itu baru obrolan saya dengan Pak Yayat. Kalau dihubungkan perencanaan dengan penganggaran memang seharusnya ada BPKAD kan, tetapi kan perencanaan penganggaran sudah didesain sedemikian dirupa oleh Bapeda kan, hanya mungkin dari aspek keuangannya ada di BPKAD. Nah, nanti kita sampaikan ke pimpinan apakah akan ditambah jadi 11 atau apa. Tetapi yang pasti untuk sakit semua perangkat daerah masuk. Nah, untuk yang RB 10 perangkat daerah sudah masuk ke PMPRB online, tetapi karena ada beberapa urusan yang dijadikan fokus, maka ditambah tadi Disnaker, kemudian Koperindag, PUPR, dan Kominfo. Itu mungkin Pak Sajidin tambahannya. Bu Kabak. Ya. Mohon izin Bu Kabak. Ya. Bapak dan Ibu sekalian mohon masukannya. Kami dari tim kabupaten nantinya akan bertugas menyusun bahan paparan untuk Pak Bupati. Salah satu yang harus kami paparkan, ya selain tadi yang sakit dan RB itu, ada beberapa hal yang wajib untuk kami paparkan. Yang pertama, mengenai penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Kalau tidak salah di kabupaten itu dibentuk tim ya, dibentuk tim atau apa, tim penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Nah, PIC-nya siapa gitu? Saya misalkan bisa mendapatkan data-data dan penjelasan kepada siapa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga perlu data untuk refocusing. Perlu data refocusing yang hasil refocusingnya itu dipakai untuk mendanai COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Nah, itu datanya itu wajib adanya itu sumber dari refocusingnya. Kalau ditujukannya untuk apa kan sudah jelas ya, untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Namun sumber refocusingnya Kemenpan itu ingin tahu sumbernya itu dari program kegiatan apa saja yang direfocusing, kemudian alasan merefocusing si program kegiatan tersebut. Karena idealnya kalau menurut Kemenpan yang harus direfocusing itu hanya program kegiatan yang tidak langsung menembak terhadap ikunya bupati. Sedangkan kalau tidak salah di kita kan, kalau tidak salah itu refocusing itu
sapu bersih ya. Pokoknya tidak ada indikator ataupun kriteria program kegiatan apa saja yang harus direfocusing. Nah, itu mohon tanggapannya dari Bapak dan Ibu sekalian. Hatur nuhun. Mungkin Pak Sajidin bisa menanggapi atau dari BPKAD yang hadir. Si Gena terus aya Pak Sajidin. Mungkin nanti aja Pak Yayat. Lajang teh tamu lajang heula. Oh. Ya. Mungkin Pak Yayat itu nanti bisa dikomunikasikan dengan BPKAD dan Bapeda, sorry. Nah, kemudian untuk tim pemulihan ekonomi, saya kira yang jadi ininya memang Bapeda kalau tidak salah waktu itu Bu Kaban yang dipilih. Tetapi tim salah satunya adalah Panang. Sorry. Nah, itu mungkin nanti kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman di Bapeda, kemudian keuangan dan Panang sendiri dan bagian ekonomi kalau tidak salah. Oke. Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan lagi? Itu buka bag yang cascading mungkin itu cascading yang 2020 atau yang baru. Kalau tadi kan Pak Sekretaris Bapeda kan yang baru ya, yang sudah tersusun. Yang baru kalau yang lama kan kita masih udah ada sih cascadingnya. Cuman memang kalau misalnya kita paksakan cross cuttingnya itu bisa dilihat di proses bisnis, walaupun memang tidak bisa tergambarkan secara keseluruhan. Artinya secara detail gitu ya. Nah, kalau dirubah cascadingnya, untuk yang penjelasan itu dimaksimalkan, nanti nggak sesuai dengan RPJMD-nya Pak Atok. Nah, itu yang jadi permasalahan. Tetapi kalau yang cascading yang sekarang, saya yakin ini sudah alur berpikirnya sudah lebih baik. Karena saya mengikuti beberapa kali pertemuan dengan Ibu siapa ya, Ibu Nunuk kalau tidak salah. Beliau menerangkannya dengan bagus ininya. Itu mungkin Pak Atok. Halo Pak Atok. Kayaknya Pak Atok lagi on the way. Ada lagi yang akan dikomunikasikan? Saya kira cukup ya, Bapak dan Ibu. Nanti kita share. Nanti ada beberapa data, saya lupa nih di PowerPoint yang mana ya, data yang harus dikumpulkan secara maksimal dan harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari Google Drive itu. Hanya nanti mungkin Pak Yayat teknisnya, apakah semua data diberikan kita kemudian disatukan di dalam Google Drive kita, atau misalnya kita mau merekrut link Google Drive dari perangkat daerah. Nah, link Google Drive itulah yang kita sampaikan ke Kemenpan. Mungkin nanti kita bisa bicara lebih lanjut. Tetapi saya minta teman-teman sekarang mereview kembali untuk data-data yang ada di Google Drive-nya masing-masing untuk Sakit dan RB. Pastikan bahwa dokumen eviden yang dimasukkan di dalam Google Drive adalah dokumen eviden terbaru hasil review dari inspektorat. Itu yang pertama. Kemudian sampaikan link Google Drive-nya ke Ibu Rita atau ke Pak Yayat, sehingga nanti bisa kita rekap dan kita sampaikan. Nah, nanti mekanismenya menyampaikan ke sana apakah Google Drive kita mencukupi kapasitasnya atau tidak. Nah, nanti mungkin bisa kita tekniskan lebih lanjut. Hanya yang pasti sampai kapan nih Pak Yayat waktunya? Pak Yayat? Ya. Hari apa? Pastikan. Sekarang tanggal berapa? 25? Sekarang tanggal 25, Bu. Ya, tanggal berapa terakhir? Data harus masuk. Untuk yang sakit kan Jumat ini, yang 2 OPD ini sudah kita dapatkan. Nah, kemudian yang RB mungkin bisa mulai besok kita akselerasi sehingga mungkin minggu depan tanggal berapa nih? Tanggal 30.
maksimal kita akan memberikan ke Kemenpan. Ya, tanggal 30 aja, Bu. Oke, tanggal 30 Bapak dan Ibu silakan masukkan kembali linknya ke Ibu Rita. 31 ketang, Bu. Kantong 31 atulah. 31 kita nge-review internal. Di bonusan nanti, atau, Bu? Di bonusan. Bapak Elga, jangan. Bapak Elga ya tambahan sana. Tanggal 30 aja, tanggal 30. Tanggal 30 Bapak dan Ibu mereview ulang, silakan review ulang dan sesuaikan data-data dokumen eviden RB Sakip dan RB Sakipnya yang setelah diperbaiki. Kemudian masukkan linknya itu ke Bu Rita. Nah, kemudian nanti satu hal lagi, kalau bisa, kalau masih ada waktu tapi seharusnya sih mau Bapak dan Ibu nih, Bapak dan Ibu membuat tindak lanjut dari LHE. Karena kan LHE sudah menerima semua ya dari inspektorat. Nah, coba dibikin seperti tabel. Nanti bisa saya share screen tabelnya, bisa nanti di-share ke Pak Yayat di grup tabelnya seperti sederhana aja. Jadi tindak lanjut hasil evaluasi sakit di sana, naon permasalahannya, naon kemudian rekomendasinya dan tindak lanjutnya. Jadi tabel itu diserahkan, dilaporkan oleh kepala perangkat daerah ke inspektorat. Begitu. Nah, dokumennya masukkan ke Google Drive. Jadi itu nanti kalau diperiksa oleh Kemenpan, oh ternyata sudah ditindaklanjuti. Gitu. Nah, kalau dan harus di bukti-bukti tindak lanjutnya dimasukkan, misalnya perbumnya atau misalnya screenshot aplikasi dan lain sebagainya. Jadi dokumen-dokumen eviden pendukung dari tindak lanjut itu tolong dimasukkan kembali menjadi satu file. Jadi tanggal 31 nanti Pak Yayat dengan teman-teman di akuntabilitas mereview dari data Bapak perangkat daerah dari Bapak dan Ibu. Setelah mereview tanggal 31, tanggal 1-2 September itu sudah bisa mulai kita serahkan ke provinsi dan ke kementerian. Begitu ya Bapak dan Ibu. Saya kira cukup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, lebih lanjutnya mungkin nanti saya dengan teman-teman di BKPSDM, Bapeda dan Inspektorat, kemudian juga dari BPKAD untuk terkait eksekusi dan lain sebagainya bisa melakukan koordinasi lebih lanjut untuk mendapatkan beberapa data. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Recording stopped. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat Bapak dan Ibu.